Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hidayah, bagaimana kabarnya sore kali ini bapak-bapak, ibu-ibu? Sehat ya Pak ya Bu ya? Meskipun akhir bulan tapi insya Allah keuangan tetap lancar ya Pak ya? Lancar. Atau bahkan habis gajian nih ceritanya? Oh belum ya Pak? Saya itu Pak menandai, ya, menandainya itu gini. Kalau akhir bulan itu jalanan depan sampai rumah saya itu jarang macet. Saya ini hampir nggak kena macet tadi. Tapi kalau awal bulan dari depan rumah Pak, deket rumah sampai sini nih rame banget ya Pak ya. Tapi kayaknya dari wajah-wajah bapak-bapak, ibu-ibu ini kira-kira insya Allah duitnya banyak ya Pak ya. Nah, tinggal duitnya siapa ya. Dan alhamdulillah ya, kita masih diberi kesempatan untuk menambah, selain menambah pahala juga menambah waktu untuk bisa hadir di sini Pak, karena banyak orang yang nggak punya waktu untuk bisa menambah ilmu. Hari ini insya Allah kita judulnya melanjutkan tentang 10 masalah hibah wasiat waris di Indonesia. Yang ini sudah pertemuan ketiga. Yang pertama kita sudah bahas masalahnya adalah bagi waris sejak masih hidup. Ini masalah karena kalau masih hidup belum dibagi waris. Kalau masih hidup bagi-bagi uang boleh. Boleh, tapi bukan waris. Namanya apa Pak? Hibah ya Pak ya. Yang kedua, hibah kecampur waris. Kenapa campur-campur? Karena hibahnya ini ada kalanya nanti setelah aku meninggal, maka nyampurnya 3, waris iya, wasiat iya. Kadang-kadang nyampurnya gara-gara satu anak sudah dapat rumah, yang lain belum dapat. Nanti Pak kalau meninggal, pertanyaannya yang sudah dapat rumah dapat waris lagi nggak Pak? Dapat, double dong ya Pak ya. Kira-kira saudaranya ridho nggak Pak? Enggak, kan udah rumah, masa minta lagi ya Pak ya. Ini nyampur-nyampur. Termasuk yang ketiga, wasiat bercampur dengan waris. Kalau orang tua bilang, nah setelah aku meninggal hartaku nanti bagi waris ya, bagus. Cuma kadang-kadang orang itu bilang, nanti setelah aku meninggal kamu dapat ini, dapat ini, dapat ini. Ternyata bagiannya tidak sesuai dengan waris. Atau kadang-kadang, nak setelah aku meninggal bagi rata aja ya. Ini berarti wasiat kecampur dengan waris. Siapa ya? Pasti anaknya minimal Pak, kalau dapatnya kok lebih banyak dia senang. Tapi kalau dapatnya harusnya banyak pakai waris, kok ternyata gara-gara omongan bapak dapat sedikit, ya pasti dia juga merasa ini nggak bener ya Pak ya. Nah ini calon masalah yang kadang-kadang ada di masyarakat kita. Makanya ini jangan sampai keliru. Dan hari ini saya ingin membahas 2 hal lanjutannya, yaitu kerancuan harta suami istri dan juga setelah meninggal hartanya dikuasai salah satu pihak, baik suami maupun istri ya Pak ya. Kalaupun kemarin sudah saya bahas, saya akan pertegas lagi hari ini dengan contoh ya. Mungkin ini sudah saya contohkan di bulan lalu, tapi nggak ada salahnya saya akan coba ulangi lagi. Ya, ini contoh nih Pak nih. Musdalifah dalam tanda kurung bukan nama sebenarnya ya Pak ya. Biar Bapak nggak kebayang Musdalifah yang mana nih ya. Adalah seorang janda kaya raya beranak 2. Beliau menikah lagi dengan seorang pria yang kehidupan ekonominya pas-pasan tapi ganteng Pak.
Ya, modalnya apa? Ganteng, ya Pak ya. Contoh loh ya, jangan dianggap ini serius loh ya. Mereka jalani kehidupan rumah tangga dengan harmonis. Hanya saja suatu ketika terjadi masalah sampai berpisah, cerai Pak. Ini kayak kayak ada beneran ya Pak ya. Tapi ini contoh lah ya. Dari pernikahan kedua mereka itu Pak, tak dikaruniai keturunan. Pertanyaannya, jika mereka bercerai, apakah harta mereka dibagi dua? A. Dibagi dua karena suami istri. B. Mantan suami ya pergi aja, kan nggak modal apa-apa, modalnya ganteng dan kolor doang ya Pak ya. Atau C. Terserah mereka berdua sajalah. Kira-kira jawabannya apa? Hah? Hanya ibu-ibu nih, Bu, A, B atau C, Bu? B. Berarti suaminya nggak dapat apa-apa mantannya, Bu? Oh, nggak dapat. Oh, ya, Bu ya. Mobil juga nggak dikasih ya, Bu ya? Enggak. Oke, ini salah satu contoh. Ternyata dalam rumah tangga kadang-kadang duitnya banyakkan istri daripada suami, ya Pak ya. Orang itu Pak nggak selalu loh duitnya suami lebih banyak daripada istri. Buktinya apa? Pak, katanya menteri di Indonesia yang megang uang, ya Pak ya. Itu laki atau perempuan Pak? Perempuan ya Pak ya. Makanya pinter ngatur duit Pak. Contoh nih, BUMN yang duitnya banyak itu Pak. Yang pegawainya saja duitnya banyak Pak, pegawainya ya, yang jualan dari nol ya gitu Pak ya. Apa Pak? Pertamina Pak, itu laki atau perempuan Pak? Perempuan ya Pak ya. Oh, kira-kira duitnya banyakkan siapa? Ya bisa jadi istrinya ya Pak ya. Oke. Nah di sini nih sebenarnya kalau ternyata suami istri tadi kok hartanya itu jelas, ya nggak masalah. Kadang-kadang nggak jelas dan kadang-kadang ketidakjelasan itu karena kebiasaan kita, ya Pak ya. Di Indonesia hampir-hampir harta suami istri itu nggak ada kejelasan, kecuali kalau memang mau diperjelas. Ya, masalahnya gini, kita punya sedikit masalah, ya sedikit nih Pak nih, yang nanti nggak selalu orang masalahnya sama, tapi kita akan coba begini. Kita punya Pak, kitab undang-undang hukum perdata. Ya, ini termasuk kitab tapi nggak bahasa Arab ya Pak ya. Bapak kalau mau ngaji kitab juga boleh ini. Kitab undang-undang hukum perdata ya Pak ya. Dalam salah satu pasalnya bilangnya begini Pak. Sejak saat diberlangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri. Berarti setelah menikah ada harta bersama nggak Pak? Ada menurut KUH Perdata ya Pak ya. Sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antar suami istri. Oke, ya Pak ya. Selanjutnya Pak, saya juga punya tentang harta bersama, tapi Pak, pasal berikutnya 122. Semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan, ini selama perkawinan nih, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu, ya Pak ya. Oke, ini istilahnya Pak, harta bersama. Meskipun di Indonesia lebih terkenal dengan harta apa? Gono dan gini ya Pak ya. Ini Pak, kenapa saya katakan masalah di Indonesia? Karena di Arab tidak ada masalah dalam bab harta gono gini. Kenapa? Karena gono gini bukan orang Arab. Ya Pak ya. Gono gini itu rumahnya Wonogiri Pak ya. Makanya orang Arab itu nggak ada gono gini. Kenapa? Ya orang bukan orang Arab ya Pak ya. Termasuk orang Arab itu ketika suami bekerja, istrinya di rumah dinafkahi sama suami. Makanya yang paling benar itu ya work
shop Pak, suaminya work, istrinya apa? Shop ya Pak ya. Ah itu yang paling bener tuh, paling bener ya. Tapi perempuan Indonesia itu hebat-hebatnya apa? Mereka tidak mau tinggal diam untuk apa? Bersama-sama menjadikan keluarga itu makmur Pak ya. Banyak perempuan yang dia itu tidak cuma berdiam diri di rumah, tapi juga ikut apa? Kerja. Makanya ini masalah Indonesia, dan menyelesaikannya pun itu juga butuh apa ya? Kejelian. Mengingat dalam aturan hukum Indonesianya seperti itu syariatnya, nanti kita akan lihat. Saya akan lanjutkan dulu. Di Indonesia selain punya KUH Perdata Pak, juga punya Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 ya Pak ya. Bilangnya gini, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ini agak mending karena harta yang dianggap bersama yaitu yang dihasilkan setelah perkawinan. Kalau tadi setelah diberlangsungkannya perkawinan maka hartanya menjadi harta bersama ya Pak ya. Agak sedikit beda nih. Nah, hanya saja begini nih, apa namanya, selanjutnya nih yang berikutnya gini Pak, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Hanya disebutkan begitu. Tambahannya gini, dalam KHI kompilasi hukum Islam ya Pak ya, ternyata juga disebutkan tentang harta bersama. Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Hanya saja berikutnya ini Pak nih. Nah, oke. Dalam pasal 96 ayat 1 KHI kompilasi hukum Islam disebutkan ya, apabila terjadi cerai mati. Di Indonesia itu Pak terkenal ada dua istilah cerai Pak ya. Cerai mati, cerai hidup. Ini bahasa kita. Dalam bahasa Arab cerai itu kan talak, nggak ada talak mati, yang ada talak hidup. Di Indonesia orang meninggal salah satunya disebut dengan cerai. Dalam bahasa Arab nggak ada Pak, tapi pisah ya Pak ya. Buktinya istri boleh nikah lagi setelah meninggal suami ya Pak ya. Oke. Ketika terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Ya Pak ya. Disinilah nih nanti yang jadi pro dan kontra. Karena suami istri setelah menikah punya harta bersama. Kalau suaminya meninggal, hartanya suami Pak itu tidak langsung dibagi waris. Ini harta bersama enggak? Iya, ya udah, istri yang masih hidup dapat berapa? 50% ya Pak ya. Separohnya baru dibagi waris. Istri dapat lagi ya Pak? Dapat jalur waris. Kalau tadi dapat dari jalur harta bersama ya Pak ya. Ini dalam kompilasi hukum Islam. Cuma Pak begini, kita akan coba balik logikanya. Suami kerja, istri kerja, tapi duitnya banyakan istri. Istrinya Pak kerja TKW Hongkong, suaminya kerja mancing ya Pak ya. Ada nggak Pak? Ada. Orang mancing itu kadang-kadang Pak berangkat pagi pulang sore ya Pak ya. Oh, kerjaan kok mancing. Orang Jakarta itu kok tidur aja kerja Pak. Orang kok kerjanya tidur mulu ya Pak ya. Itu kerja juga. Di Jakarta juga banyak pekerjaan. Banyak yang orang minta maaf. Buktinya di jalan-jalan itu Pak kalau macet tulisannya Pak, mohon maaf ada pekerjaan ya Pak ya. Makanya kalau Bapak kok cuma nyari pekerjaan, banyak di jalan di Jakarta ya Pak ya. Masalahnya gini, ternyata istrinya kerja, suaminya di rumah, punya rumah. Kalau rumah itu dihasilkan setelah perkawinan, kalau menurut tadi Pak namanya harta apa? Bersama, ya Pak ya. Kalau menurut tadi nih, ternyata nih ya, istrinya meninggal.
Pertanyaannya, rumah tadi milik suami atau istri, Pak? Hah? Nah, kan gitu ya, Pak ya. Atau mungkin nggak harta bersama, nggak cerai mati. Selanjutnya sedikit aja. Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak 1/2 dari harta bersama tadi sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Contoh, suami istri tadi akhirnya Pak cerai. Pertanyaannya, rumah tadi kan dihasilkan setelah pernikahan ya Pak ya. Yang menghasilkan siapa Pak? Istri. Tapi kalau ikut aturan tadi kan nggak ada nih dihasilkan oleh siapa. Yang penting dihasilkan setelah apa? Perkawinan, maka menjadi harta bersama. Kalau cerai, pertanyaannya, rumahnya bagi 2 atau milik si istri, Pak? Oh, ibu-ibu jawab. Milik siapa? Istri. Berarti ikut yang harta bersama tadi nggak aturannya, Pak? Enggak, ya Pak ya. Oke, sekarang kita balik nih, kembali nih ya Pak ya. Suami kerja nih, wah banting tulang ya Pak ya, terus peras keringat, beli rumah Pak, istrinya sih ya bantuin, tapi bantuin merawat anaknya di rumah. Terus punya rumah nih Pak, dihasilkan. Cerai nih ceritanya Pak ya. Pertanyaannya, kira-kira kalau menurut undang-undang tadi Pak, rumah tadi setelah cerai bagi 2 atau milik suami Pak? Nah, kan ya Pak ya. Makanya kadang-kadang itu undang-undang atau aturan itu tergantung kita dalam posisi mana ya Pak ya. Nah, dalam Islam nggak bisanya begini, suami punya hak, istri juga punya hak, tapi proporsional, tidak menzolimi dan terzolimi ya Pak ya. Kenapa? Kalau dalam Islam itu Pak, gono gini boleh, tapi nggak selalu gono gini. Bisa jadi gono gini. Karena gininya ternyata 3 ya Pak ya. Nah, makanya Pak, dalam Islam itu diatur suami ketika menikah punya hak harta, istri punya hak harta. Tapi kalau suami ngasih kepada istri, maka harta itu milik siapa? Istri ya Pak ya. Tapi kalau tidak diberikan, lah ini awalnya Pak masih milik siapa? Suami ya Pak ya. Yang jadi perdebatan nanti kalau pinjem nama istri untuk buat rumah, untuk sertifikat rumah, itu hibah atau bukan ya Pak ya. Tapi awalnya Pak dalam Islam itu jelas ya. Tapi di Indonesia ngomongin harta bersama itu tabu ya Pak ya. Masa sih gitu aja kok diomongin, padahal bisa jadi calon masalah. Ternyata konsep harta suami istri itu dalam syariat dan ada termasuk hukum di Indonesia itu ada yang sedikit tidak sinkron ya Pak ya. Tadi sedikit tidak sinkron nih. Sayangnya Pak, kalau ada masalah dalam harta ini, orang itu bingung mau tempuh jalur mana ya Pak ya. Jalur ustadz, jalur kiai, jalur negara, jalur pengadilan agama, atau jalur preman. Itu jalurnya banyak tuh Pak tuh. Oh, kan gitu Pak ya. Nah, termasuk bagian istri dalam waris itu nanti ada juga. Makanya kalau kita bicara mengenai harta bersama suami istri Pak, itu hampir-hampir nggak pernah dibicarakan. Kenapa? Karena seolah-olah kok tak akan jadi suami istri selamanya. Mengingat orang Indonesia itu Pak, rencananya menikah cuma berapa kali? Sekali ya Pak ya. Itu rencananya. Tapi wacananya kalau ngumpul bapak-bapak itu nambah lagi ya Pak ya. Nah, tapi tenang Bu, kalau yang ngomong nambah lagi biasanya nggak berani. Kenapa? Ya karena yang diem-diem itu biasanya cabangnya banyak Pak. Iya Pak ya. Kalau lagi ngumpul gitu Pak, oh itu ada janda baru, berani nggak? Malah gitu ya Pak ya. Kok diem, jangan-jangan dia sudah apa mukodimah ya Pak ya, bisa jadi kan. Kalau yang ngomong itu biasanya nggak berani Pak ya. Orang itu rencananya itu nikah sekali karena apa? Karena pengennya di surga juga bareng, apalagi perempuan itu kalau di Indonesia setelah ditinggal wafat suaminya itu Pak banyak yang tidak mau menerima lamaran lagi ya Pak ya. Kenapa Pak?
Pertama, pengen merawat anak-anak. Yang kedua, biar nanti kalau di surga nggak bingung mau ikut suami yang mana, ya Pak ya. Karena kadang-kadang perempuan itu sudah memikirkan, Pak Ustadz nanti di surganya bareng yang mana? Saya juga bingung. Emang ibu calon surga? Ya insya Allah sih, ya Pak ya. Kalau bapak-bapak nggak bingung, ini mau dengan istri yang mana? Kenapa? Orang bidadarinya aja 72, ya Pak ya. Mau di mana? Ya terserah, ya Pak ya. Gak usah pikirin dulu, yang penting ke sana dulu, ya Pak ya. Ini jadi masalah, ya. Hanya saja begini, kita itu kadang-kadang hidup juga ada masalah, ya Pak ya. Yang rencananya menikah sekali, kalau misalnya ada kejelasan ini milik suami atau istri, kadang-kadang itu malah dianggap istrinya mata duitan. Contoh gini Pak, ketika bapak-bapak pulang ke rumah bawa TV, bawa kulkas, ya Pak ya, itu kira-kira Pak, TV-nya suami atau istri Pak? Oh, kalau mobil, motor, rumah ada sertifikatnya. Ya, tapi kalau yang nggak ada sertifikatnya itu atas nama siapa? Ya nggak ada. Tapi hidup itu kadang-kadang ada pisahnya, ya Pak ya, kadang-kadang ya. Meskipun rencananya itu akan baik selamanya. Nah, hanya saja begini. Kalau ternyata nih Pak nih, suami istri menikah cuma sekali, punya anak-anak, hartanya dikumpulkan bersama. Rencananya yang meninggal suami dulu, baru istrinya. Setelah itu anak-anak bagi waris. Insya Allah mau dijelaskan mau tidak dijelaskan harta siapa nggak masalah. Kenapa? Toh anak-anaknya Pak mau dibagi jalur bapak mau dibagi jalur ibu, mereka bagiannya sama, ya Pak ya, nggak masalah. Contoh nih, suami Pak, istri kerja, punya rumah, punya mobil, ngumpul bareng-bareng, terus suaminya meninggal, istrinya meninggal, anaknya 3 laki semua. Itu kalau bapaknya meninggal, ahli warisnya kan istri dan anak-anak. Kalau istri meninggal, ahli warisnya adalah 3 anak tadi. Itu Pak, mau harta suami mau harta istri, bagiannya anaknya sama, yaitu dibagi rata 3 orang, ya Pak ya. Hanya saja harta bersama, harta bono gini akan penting ketika ternyata suami istri tadi akan punya calon ahli waris yang berbeda, ya Pak ya. Kita akan contohkan dengan simulasi sederhana. Suami istri menikah punya anak Pak, rencananya Pak yang meninggal dulu suami atau istri Pak? Ya udah nggak usah rencanakan ya Pak ya. Realitanya Pak, yang meninggal biasanya bapak-bapak atau ibu-ibu dulu? Hah? Bapak-bapak. Kenapa Pak? Hah? Capek? Enggak, karena sudah waktunya ya Pak ya. Oke, kenapa? Ya karena di Indonesia biasanya menikah tuaan laki atau perempuan Pak? Laki, ya Pak ya. Ini laki-laki nih, KKN Pak, mahasiswa, ya Pak ya, di suatu daerah. Itu bisa jadi waktu KKN itu kenal sama anak SD Pak, perempuan, ya Pak ya. Terus punya nomornya, lama-lama ternyata yang dulu SD sekarang udah gede, kuliah, ya Pak ya, udah cantik, akhirnya menikah. Selisihnya bisa 10 tahun, ya Pak ya, bisa 5 tahun, bisa 3 tahun. Makanya wajar kalau yang meninggal bapaknya dulu. Tapi kalau Nabi dengan Khadijah yang meninggal siapa dulu Pak? Khadijah, ya Pak ya. Kenapa? Karena tuaan Khadijah, kan gitu Pak ya. Oke, kecuali kalau nikah dengan teman sekelas, yang katanya Pak, nikah dengan teman sekelas nggak boleh ya Pak ya. Saya itu dulu mikir, masa nggak boleh ya? Iyalah, apalagi sekampung ya Pak ya. Kebanyakan katanya, kebanyakan. Kalau sekelas mungkin, ya Pak ya, itu kan seumuran tuh. Lah, itu bisa jadi yang meninggal siapa dulu nggak tahu, yang sakit siapa dulu nggak tahu, kan gitu ya. Kalau dalam biasanya yang meninggal suami dulu. Oke, ini Pak, kalau suami meninggal, terus anak-anaknya masih hidup semua, habis itu baru istri meninggal, nggak masalah. Masalahnya gini, suami istri kalau ahli warisnya berbeda, saya punya 4 contoh kasus ini. Pertama, suami istri tidak ada keturunan. Yang kedua, suami istri bawa anak masing-masing.
Jadi suaminya modal anak, istrinya modal anak, Pak. Akhirnya menikah. Contohnya apa? Duda punya anak nikah dengan janda punya anak. Itu ahli waris suami dan istri itu berbeda. Ya, atau suami istri anaknya perempuan semua. Berarti akan ada calon ahli waris selain anak, yaitu saudaranya almarhum suami kalau yang meninggal suami, atau saudara-saudarinya almarhum istri kalau yang meninggal istri, ya Pak ya. Atau setelah wafat suami ternyata istrinya nggak meninggal, yang meninggal malah anaknya duluan. Maka dalam 4 kasus ini Pak, harta suami istri itu kalau dijelaskan lebih bagus biar tidak terjadi masalah. Contoh yang pertama, suami istri menikah qadarullah nggak punya keturunan, ya Pak ya. Contoh nih Pak nih, kalau suaminya meninggal, siapa yang dapat waris dari suami? Pertama, istrinya masih hidup, ya Pak ya. Berapa bagian istri kalau dapat warisan Pak? 1/4, karena suami nggak punya anak, ya Pak ya. Pertanyaannya, kalau hartanya suami 4 miliar, berarti istri dapat berapa? 1 miliar. 3 miliarnya buat siapa? Ahli waris yang lain. Bapak ibunya masih hidup nggak? Enggak. Tinggal siapa? 2 kakaknya. Ada lagi perempuan. Berarti Pak, kalau kakaknya atau adiknya kok 2 lagi perempuan, masih sisa 3 miliar. Yang laki dapat berapa? 2 miliar. Yang perempuan dapat 1 miliar. Kalau tinggal 1 doang saudaranya kandung yang laki-laki, berarti 3 miliar buat siapa? Saudara laki-lakinya. Banyakan saudara atau istri Pak? Nah, ya Pak ya. Cuma masalahnya gini, sebelum bagi waris, istri dapat gono gini enggak? Ya kan itu Pak ya. Nah, itu Pak nanti selalu jadi perdebatan. Kenapa? Lah, kan undang-undangnya sebelum bagi waris istri dapat 50% dulu. Berarti kalau pakai gono gini tadi Pak, kalau hartanya 4 miliar, istri dapat 2 miliar dulu, baru 2 miliarnya dibagi waris. Istri dapat bagian enggak? 1/4-nya. 1/4 dari 2 miliar berarti berapa Pak? 500 juta. Berarti istri dapat 2 miliar harta bersama, 500 juta dapat waris, ya Pak ya. Makanya Pak, keluarganya istri itu semangat banget, tuntut saja kan itu Pak ya. Kenapa? Toh kalau istri meninggal itu nanti buat siapa hartanya Pak? Buat saudara-saudari dari istri kalau istrinya meninggal Pak ya. Makanya kalau nanti istrinya meninggal, kok suaminya udah nggak ada, berarti hartanya istri milik siapa? Milik ahli waris yang masih ada, yaitu kalau bapak ibunya masih ada buat mereka, kalau nggak ada buat saudara-saudari dari istri tadi. Makanya Pak, kasus di mana orang kok meninggal nggak punya keturunan itu akan banyak. Apalagi kalau punya anak angkat, ya Pak ya. Itu Pak, tempat berantemnya itu bisa antar saudara suami dengan istri, antar saudara suami dengan saudaranya istri, atau antar saudara suami istri dengan anak angkatnya. Artinya kalau punya kasus seperti ini, bagusnya diperjelas lagi ini milik suami atau milik istri, karena ahli waris suami dan istri akan berbeda, ya Pak ya. Oke, nanti saya akan kasih tanya jawab biar waktunya nanti cukup ya Pak ya. Kita masih ada waktu sekitar 12 menit lagi. Wah, ini kalau subuh kalau maghrib ini memang agak terbatas. Saya lanjutin Pak. Suami istri bawa anak masing-masing. Suaminya duda, istrinya janda. Saya kasih contoh aja dengan nama yang tidak sebenarnya. Contoh, ada seorang sebut saja namanya Anang, ya Pak ya. Dulu pernah menikah dengan perempuan, sebut saja namanya Krisdayanti. Kok mirip ya Pak ya? Contoh aja. Terus akhirnya berpisah. Terus menikah lagi dengan siapa Pak? Hah? Sok-sokan nggak kenal nih kayaknya. Dikiranya nanti tahu info teman nih. Dengan Kak Santi misalnya. Contoh nih Pak. Ini saya kan sebut contoh saja ya kan ini. Kalau persis ya wajar ya Pak ya. Itu Pak, kalau nanti Pak Anam kok meninggal, itu kan yang dapat waris adalah istri yang sah yang masih hidup dan anak dia, baik anak dari istri pertama maupun istri
kedua. Ya Pak ya, karena termasuk anak. Tapi kalau yang meninggal istrinya Pak, pertanyaannya, apakah anak dari istri pertamanya itu dapat warisan dari istri kedua? Dapat nggak Pak? Tidak, karena beda jalur ya Pak ya. Namanya anak tiri. Cuma kalau hartanya si laki-laki suami kok dikuasai semua sama istrinya, berarti Pak, anaknya dari istri pertama, kalau dari bapaknya dia kan dapat warisan ya Pak ya. Kalau dari ibu tirinya kan nggak dapat. Nah ini nanti akan ada masalah kalau ternyata tidak dijelaskan ini harta suami atau harta istri, karena suami istri ini akan punya calon ahli waris yang berbeda ya Pak ya. Saya pernah punya kasus begini nih, saya ceritakan sedikit aja. Suami Pak dulu pegawai P&K. P&K itu sekarang apa namanya, Kemendikbud ya Pak ya. Itu dapat rumah zaman itu Pak di dekat Fatmawati itu 500 meter, ada komplek pendidikan namanya. Itu menikah, istrinya meninggal, anaknya 2, terus dirawat sampai agak besar, akhirnya menikah lagi, anaknya 10 Pak. Terus punya rumah, yang 2 anak tadi sudah punya rumah masing-masing, yang 10 akhirnya bersama bapak ibu mereka di rumah yang 500 meter tadi, ditempati bersama, akhirnya meninggal. Yuk bagi waris yuk ya Pak ya. Pertanyaannya gini, kalau rumah tadi bagi waris, berarti siapa yang dapat waris ya Pak ya? Anak dari istri yang kedua pastinya dapat ya Pak ya. Pertanyaannya gini, anak dari istri yang pertama dapat warisan nggak Pak? Dapat kalau waris dari bapaknya ya Pak ya. Ternyata begini Pak Ustadz, mereka kan sudah pindah rumah dan mereka sama sekali nggak tahu-tahuan rumah ini rumah bersama dengan ibu dan bapak kami ya Pak ya. Meskipun itu rumah bersama, kalau rumah itu milik sang almarhum ayah Pak, berarti istri dari anak dari istri pertama dapat warisan nggak Pak? Dapat. Oh dapat ya. Kenapa? Karena ternyata dihitung-hitung Pak, 500 meter itu 1 meternya harganya 30 juta ya Pak ya. Berarti Bapak kalau punya toilet 3x2 berarti 6 meter ya Pak ya. Itu harganya Pak 6x3 180 juta Pak. Mahal ya Pak ya. Nah ini jadi masalah. Kenapa? Kan mereka nggak tahu-tahu rumah ini kok dapat waris. Gini, kalau dulu Bapak Ibu masih hidup, kalau bapaknya bilang, Bu ini rumah buat kamu saya hibahin ya Pak ya, boleh nggak Pak? Boleh. Berarti rumah itu milik siapa? Istrinya. Kalau milik istrinya, kalau bagi waris berarti anak dari istri pertama dapat bagian waris dari itu? Enggak, karena anak tiri ya Pak ya. Nah ini nih calon, kenapa? Karena ternyata orang nggak pada sadar, taunya tenang-tenang saja, padahal bisa jadi suami istri ahli warisnya akan berbeda ya Pak ya. Oke, makanya intinya begini Pak, ini nanti kalau yang 2 ini mungkin kalau yang nggak ada pertanyaan saya lanjutin, kalau nggak nanti saya pending dulu ya Pak ya. Intinya begini, kalau ternyata suami istri akan calon ahli warisnya akan dapat bagian yang sama, baik dari bapaknya maupun ibunya, nggak masalah. Mau dibedain ini harta suami, mau tidak dibedakan nggak masalah. Toh buat mereka saja. Tapi kalau ternyata akan beda, bagusnya diperjelas ini harta suami atau harta istri. Kalau ternyata yang meninggal suaminya Pak, yang paling berhak menjelaskan harta mereka berdua adalah yang masih hidup. Makanya Pak, dalam ilmu waris, ayat waris yang paling banyak itu dalam surat apa? An-Nisa. Kenapa? Karena memang yang biasa meninggal suami dulu, istrinya masih hidup, terus anak-anaknya dipanggil, nak bapakmu meninggal, aku istrinya, yuk kita bagi waris. Dan bagi waris tidak harus dijual ya Pak ya. Ibunya bilang ke anak-anaknya gini, kalau harta bapakmu, pertama rumah ini tanahnya, kedua mobilnya, ketiga tabungannya. Tapi kalau rumah yang di Sumarekon, yang di BSD itu milik saya nak, ini buktinya ya Pak ya. Berarti kalau yang milik ibunya dibagi waris nggak Pak? Enggak. Oke ya, berarti dipisahkan dulu mana yang harta bapak, mana yang harta ibu. Cuma nak, kalau ruko yang sebelah itu memang bareng-bareng saya dengan bapak. Si anak nanya, terus berapa modalnya Bu?
Ya dulu sih nggak tahu, pokoknya bareng-bareng ya Pak ya. Toh juga jam 3 bareng-bareng ke pasar ya Pak ya. Jam 3 itu suami istri naik motor Pak, istrinya nggak naik motor. Naik apa Pak? Naik ini nih apa, keranjang yang di belakang motor ya Pak ya. Nah, akhirnya punya ruko berdua. Oh, berarti kalau ruko ini milik bersama. Kalau tidak diketahui berapa persentase kepemilikannya, anggap saja sahamnya 50-50. Tapi kalau rumah sampingnya nak, itu tanah dari bapak saya dulu. Ya, bapakmu itu dulu ke sini itu nggak modal apa-apa. Saya anaknya orang sini, tanahnya banyak. Bapakmu dulu ngontrak, tapi dia cuka saya, ya Pak ya. Contoh, nah berarti tanahnya itu milik si ibu tadi. Tapi kalau bangunannya gimana Bu? Bangunannya ya bareng-bareng bangunnya. Oh, berarti yang 50-50 hanya apa? Bangunannya, ya Pak ya. Baru kejelasannya ada, baru yang milik almarhum bapak dibagi waris ya. Terus ibu dapat bagian waris, dapat, yaitu istrinya almarhum. Oke. Ini mungkin yang ketiga dan keempat, mungkin kalau ada waktu saya lanjutin, kalau enggak saya akan buka tanya jawab dulu biar ada diskusinya ya Pak ya. Biar mungkin kalau ada yang tidak jelas bisa disampaikan, atau tidak tidak pas bisa ditanyakan. Oke. Kita masih ada waktu sedikit sampai azan 5 menitan. Bapak-bapak, ibu-ibu ada yang mau disampaikan? Mau di belakang nih ya, silahkan mewakili nih, ayo. Waduh. Siap. 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 Oke. Tapi ini contoh soal doang ya Bu ya, nggak realita kan ya Bu ya. Saya takutnya curhat ya Pak ya. Gini, suami istri, istrinya dua. Yang pertama dapat 1 miliar, yang kedua dapat 500 juta, setengah M ya. Ini bisa boleh, bisa tidak. Boleh ketika memang ternyata kehidupan istri yang pertama lebih lebih banyak biayanya daripada istri yang kedua. Tapi hati-hati, kenapa? Karena bisa jadi gara-gara tidak adil tadi Pak, di akhirat dia jalannya miring ya Bu ya. Ditanya malaikat, kok miring? Iya, istri pertama sakai 1 M, yang kedua 500 juta gitu Pak ya. Makanya bisa jadi. Tapi kalaupun dikasih ya Bu ya, itu berarti sudah milik dari istri. Artinya yang sudah diberikan kepada istri itu berarti sudah hak siapa? Istri. Oke. Yang dibagi waris adalah harta yang benar-benar milik suami saja. Kepada siapa? Kepada ahli warisnya. Siapa ahli warisnya? Kalau ternyata waktu meninggal istri dua-duanya masih hidup ya Bu ya, maka ahli warisnya adalah 2 orang istri dan anak-anak, baik istri pertama maupun istri yang kedua, statusnya sama ya Bu ya. Kalau ternyata istri pertama anaknya 3 laki-laki, istri yang kedua anaknya 2 laki-laki, berarti anaknya ada berapa? 5. Terus bagiannya bagaimana? Istri yang 2 Pak dapat 1/8 ya Bu ya. Apakah yang dapat 500 juta itu dikasih dulu? Jawabannya tidak ya Pak ya. Kalau sudah meninggal berarti harus dibagi waris, meskipun pemberiannya berbeda ya. Terus istri tadi 1/8 itu apakah masing-masing 1/8? Jawabannya apa Pak? Tidak. 1/8 dibagi ke semuanya istri, berarti masing-masing istri bagiannya berapa? 1/16. Makanya kenapa banyak istri nggak mau dimadu Pak, karena nanti kalau bagi waris 1/8 bagi berapa istri ya. Ada yang bilang daripada dimadu mending suaminya diracun aja ya Pak ya. Karena waris kok bagi-bagi gitu kan. Oke. Dan yang paling bagus Bu,
nikah dengan dua istri itu kalau sama-sama resmi, makanya pembagiannya jelas, ya Pak ya. Itu aja bisa jadi nggak adil Pak. Kenapa? Kata istri pertama, saya ini kan berangkat dari dia dari nol, ya Pak ya. Kayak petugas SPBU ya Pak ya, berangkat dari nol ya gitu ya. Kalau kamu kan penumpang, setelah sukses baru ketemu kamu, ya kan gitu ya. Makanya saya paling banyak jasanya kan gitu kadang-kadang Pak ya, kadang-kadang. Tapi Pak, awalnya bagi waris itu nggak mengenal jasa atau tidak. Yang penting harta almarhum berarti dibagi waris. Hanya saja masalah memberi kepada istri Pak, kalau tidak adil bahaya ya Pak ya. Apalagi kalau yang satu resmi ada STNK BPKB-nya, yang satu enggak ada STNK-nya, BPKB-nya enggak ada Pak. Itu Pak, kalau motor namanya apa? Bodong. Kalau nikah namanya nikah apa? Bodong. Bahaya ya Pak, bahaya. Kenapa bahaya? Biasanya kalau nikah siri, kalau sah secara agama, berarti anaknya bukan anak hasil zina. Tapi undang-undang kita Pak, nikah siri itu dianggap anaknya itu di luar nikah. Makanya nggak bisa nuntut waris. Nanti kita akan bahas kapan-kapan ya Pak ya. Bahas ilmunya, hukumnya saja, bukan ilmunya bagaimana nikah siri ya. Hukumnya saja bagaimana dalam Islam ya Pak ya. Insya Allah nanti kita akan bahas. Kira-kira insya Allah bisa difahami ya Bu ya. Jadi pemberian suami istri tadi itu sah milik istri, yang dibagi waris adalah yang benar-benar masih sisa dari milik suami kepada istri dan anak-anak dari istri pertama maupun istri yang kedua. Nanti kalau kurang paham atau ada mau disampaikan lebih, insya Allah masih ada waktu setelah kita sholat isya insya Allah. Kita akhiri dulu dengan baca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita lanjutkan diskusinya di pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.